Nah, kesalahan yang sering terjadi yaitu menyeret-nyeret. Contoh, Qul huwallahu ahad. Haknya tidak jelas. Qul huwallahu ahad. Seperti itu. Sering sekali. Bahkan di dalam Quran surah yang lainnya, termasuk misalkan kalau kita takbir, Allahu akbar. Akbar. Hu-nya harus jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang kembali bersama channel Tahsin Yuk. Insyaallah hari ini kita sedikit membahas tentang kesalahan yang sering terjadi ketika kita membaca Al-Quran. Tapi sebelum itu saya ucapkan marhaban bikum, selamat datang kepada ayah bunda yang baru berkunjung, yang baru mengklik video ini. Saya ucapkan selamat datang, marhaban bikum. Dan juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan ahsana jaza, kepada bapak ibu, ayah bunda, teman-teman semua yang sudah mendukung channel Tahsin Yuk, yang sudah menonton video-video channel Tahsin Yuk. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khair. Baik, untuk itu ayah bunda, saya sangat minta tolong yang baru mengklik video ini, aktifkan tombol subscribe dan juga like-nya, agar video kita, video channel Tahsin Yuk ini bisa tersebar dan juga bisa membantu teman-teman di luar sana. Baik, langsung saja kita bahas kesalahan yang sering terjadi ketika membaca Al-Quran, yaitu, nah ini layarnya sudah saya siapkan ya, huruf yang sering terseret-seret. Nah, jadi yang membuat kita salah dalam membaca Al-Quran diantaranya yaitu kita menyeret-nyeret huruf ya. Dan perlu kita fahami, perlu kita ketahui bahwa setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran itu harus kita jelas membacanya. Tahqiq, tartil, harus tartil membacanya. Harus kita sempurnakan hak-hak hurufnya. Jadi huruf itu dia memiliki sifat dan dia juga memiliki makharijal huruf. Jadi dia harus kita fahami di mana letak suaranya dan di mana sifatnya, seperti itu. Nah, huruf yang sering terjadi kesalahannya itu dua huruf ini, ya, hamzah dan juga ha. Ya, meskipun huruf lain juga ada beberapa kesalahan, tapi yang paling sering adalah huruf hamzah dan huruf ha. Kita fahami dulu sedikit. Huruf hamzah dia memiliki makharijul huruf sama dengan huruf ha, sama-sama di pangkal tenggorokan. A ha di sini ya, di pangkal tenggorokan, bagian tenggorokan. Itu yang pertama, makharijul huruf. Kemudian sifatul hurufnya sedikit berbeda. Kalau hamzah ini dia memiliki sifat syiddah dan juga jahr. Jahr artinya dia tertahan nafas dan juga syiddah tertahan suara. Sifat akan terlihat kalau dia disukunkan. Ya, seumpamanya di sini hamzahnya sukun dan di sini ada huruf ba, yang berharokat fathah. Ba. Nah, seperti itu ya. Hamzahnya akan terputus suara dan angin. Ba, dan dia jangan sampai diseret-seret. Jangan seperti itu. Kemudian huruf ha itu juga dia memiliki sifat hamas dan juga lawanannya dari jahr yaitu hamas dan juga dia rokhawah, dia mengalir nafas ya. Bah, mengalir nafas. Baik, sudah kita pahami ya, hamzah tertahannya suara dan ha dia mengalir nafas. Tapi dua-duanya ini, satu makhrajnya sama, dua harus sama-sama tahqiq, harus sama-sama tartil, harus sama-sama pengucapannya, makharijul hurufnya, sifatnya diperlihatkan. Baik, kita ambil contoh di sini Quran surah Al-Ikhlas ya. Coba dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perhatikan di sini. Di sini ada huruf ha dan juga ada huruf hamzah. Ya, jangan sampai diseret-seret. Perhatikan. Qul huwallahu ahad.
Nah, kesalahan yang sering terjadi yaitu menyeret-nyeret. Contoh, Qul huwallahu ahad. Seperti itu. Haknya tidak jelas. Qul huwallahu ahad. Seperti itu. Sering sekali. Bahkan di dalam Quran surah yang lainnya, termasuk misalkan kalau misalkan kita takbir, Allahu akbar. Akbar. Hu-nya harus jelas ya. Allahu akbar. Hu gitu ya. Nah, termasuk di sini juga Allahus samad. Jangan Allahus samad. Masya Allah ya. Jadi jangan sampai baca seperti itu. Allahus samad. Haknya diperjelas. Lam yalid wa lam yulad. Kemudian di sini juga hak nih. Walam yakul lahu. Nah, jangan lahu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sama di sini. Kufuwan ahad. Jangan kufuwan ahad. Hamzahnya diseret-seret. Jangan seperti itu ya. Apalagi kalau misalkan bacanya dipercepat seperti itu. Wailul likulli humazatil lumazah. Jangan seperti itu. Ha dan hamzah itu rentan sekali terseret-seret. Maka Bapak Ibu hadirin teman-teman semua yang di rumah ketika baca Al-Quran, ingat dua huruf ini, hamzah dan ha, harus betul-betul diperjelas sifatnya, makhrajnya, jangan sampai terseret-seret. Bahkan di dalam Quran surah Al-Baqarah banyak sekali ya. Ya ayyuhalladzi, jangan ya ayyuhalladzi. Nah, seperti itu ya. Ha dan hamzah. Baik, barakallahu fikum. Kalaupun ada pertanyaan, tanyakan saja di dalam kolom komentar. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.